studi D3 Keperawatan Stikes Kepanjen. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya manajemen airway tanpa alat, yang meliputi yang pertama head tilt, yang kedua chin lift, yang ketiga jaw thrust, yang keempat finger swab, yang kelima abdominal thrust, yang keenam chest thrust, yang ketujuh back blow. Tindakan ini bertujuan untuk membebaskan jalan nafas untuk menjamin jalan masuknya udara ke paru-paru secara normal sehingga menjamin kecukupan oksigenasi tubuh. Yang pertama, benda asing yang masuk ke jalan nafas. Yang kedua, jatuhnya pangkal lidah yang menutup jalan nafas. Yang ketiga, rusaknya jalan nafas karena trauma. Yang terakhir, tumor yang ada pada jalan nafas. Prosedur pelaksanaan tindakan. Yang pertama, persiapan alat yang meliputi handscoon, masker, dan penata laksanaan. Petugas menggunakan alat pelindung diri. Yang pertama, scoret, memori, lalu memakai masker, memakai handscoon, jangan lupa cuci tangan dulu. Kemudian, pasien disiapkan sesuai dengan kebutuhan tindakan. Yang pertama, pemeriksaan jalan nafas. Pemeriksaan jalan nafas menggunakan look, listen, dan feel. Look yaitu lihat gerakan nafas atau pengembangan dada, adanya retraksi sela iga, warna mukosa kulit, dan kesadaran. Yang kedua, listen, dengarkan aliran udara pernafasan. Setelah itu, rasakan adanya aliran udara pernafasan dengan menggunakan pipi penolong dan meletakkan bengkok di bawah dagu. Tindakan selanjutnya, membuka jalan nafas dengan proteksi servikal. Yang pertama, head tilt atau tindakan menekan dahi. Dilakukan bila jalan nafas tertutup oleh lidah pasien. Ingat, tidak boleh dilakukan pada pasien dugaan fraktur servikal. Letakkan satu telapak tangan di dahi pasien dan tekan ke bawah sehingga kepala menjadi tengadah dan penyaga leher tegang dan lidah pun terangkat ke depan. Selanjutnya chin lift atau tindakan mengangkat bahu. Dilakukan dengan maksud mengangkat otot pangkal lidah ke depan. Gunakan jari tengah dan telunjuk untuk memegang tulang dagu pasien kemudian angkat. Kemudian tindakan jaw thrust, tindakan mengangkat sudut rahang bawah. Pada pasien dengan dugaan cedera leher dan kepala, hanya dilakukan manuver jaw thrust dengan hati-hati dan mencegah gerakan leher. Dorong sudut rahang ke kiri dan kanan ke arah depan sehingga barisan gigi bawah berada di depan gigi atas. Yang kelima, membersihkan jalan nafas atau finger swab. Dilakukan bila jalan nafas tersumbat karena adanya benda asing pada rongga mulut belakang, seperti gumpalan darah, muntahan, benda asing lainnya. Lalu miringkan kepala pasien, kecuali pada dugaan fraktur tulang leher. Gunakan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah yang bersih atau dibungkus dengan sarung tangan, kasa atau kain untuk membersihkan rongga mulut. Bersihkan rongga mulut dengan gerakan menyapu. Dapat menggunakan teknik manual thrust untuk mengatasi sumbatan. Selanjutnya, tindakan abdominal thrust. Yang pertama, untuk penderita sadar dengan sumbatan jalan nafas parsial, boleh digunakan tindakan abdominal thrust. Yang kedua, bantu tahan penderita tahap berdiri atau condong ke depan dengan merangkul dari belakang. Lalu, lakukan hentakan mendadak dan keras pada
garis punggung tulang belakang. Yang keempat, rangkul korban dari belakang dengan kedua lengan dengan mempergunakan kepalan kedua tangan. Letakkan mendadak pada ulu hati. Ulangi hingga jalan nafas bebas atau hentikan bila jauh tidak sadar. Ulangi tindakan tersebut pada penderita terlentang. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, chest thrust untuk anak, orang gemuk, dan wanita hamil. Penderita sadar, penderita wanita hamil, lakukan chest thrust 5 kali. Tekan ulang dada dengan di bawah garis imajinasi atau antar puting susu. Ulangi tindakan tersebut hingga sumbatan tergeser. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya tindakan yang terakhir, black flow untuk bayi. Penderita sadar, bila penderita dapat batuk keras, observasi ketat, bila nafas tidak efektif atau berhenti, black flow 5 kali, hentakan keras mendadak pada punggung korban di titik silang garis antara belikat dengan tulang punggung vertebra. Jangan lupa kepala lebih rendah daripada kaki ya. 2, 3, 4, 5. Untuk penderita tidak sadar, tidurkan penderita terlentang, lakukan black flow dan chest thrust. Tarik lidah dan dorong rahang bawah untuk melihat benda asing. Bila terlihat, ambil dengan jari-jari. Bila tak terlihat, jangan coba-coba digait dengan jari. Usahakan memberikan jalan nafas atau meniupkan udara. Bila jalan nafas tetap tersumbat, ulangi langkah tersebut di atas. Segera panggil bantuan setelah pertolongan pertama dilakukan 1 menit. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah katanya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.